Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Terima kasih Ibu buat pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab kita ini adalah pesan Tuhan untuk bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih, umat yang dikasih Tuhan, dan kepada bangsa itulah Tuhan memberikan firman-Nya. Oleh sebab itu, bangsa Israel ini dipakai Tuhan juga. Firman itu dari Israel menuju ke segala bangsa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, seturut kebudayaan kita, seturut pengertian kita akan kehilangan sesuatu pesan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, untuk membaca Alkitab, kita perlu memiliki wawasan Ibrani. Kita perlu menambahkan dalam diri kita cara pandang orang Israel berpikir. Sebab Tuhan itu ngomongnya sama orang Israel. Matius yang menulis kitab ini adalah salah satu dari murid Yesus. Matius dan semua murid-murid Yesus adalah orang Ibrani, adalah orang Israel. Betul ya? Memang mereka berbicara sehari-hari dalam bahasa Arab, tetapi karena sesuatu hal mereka harus terpisah-pisah, terpencar untuk memberitakan kabar, sehingga pada waktu itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani. Sehingga Matius menuliskan, awalnya Bible, Alkitab, Injil ini ditulis dalam bahasa Arab, Matius. Tetapi kemudian banyak berkembang dalam bahasa Yunani dan Yunani. Karena pada saat itu adalah bahasa Yunani yang paling bahasa internasional ya. Semua orang berbicara dengan bahasa Yunani. Tetapi walaupun bicaranya orang Yunani, tapi uripe, carane mikir, ngomongin, logatnya tetap orang Ibrani, tetap orang Yahudi.
dalam kacamata Yahudi di dalam Matius pasal yang kedua, saya akan membawa Bapak Ibu dalam cara pandang orang Israel berpikir, dan nanti kalau mungkin bertanya, saya mungkin berikan waktu. Ada sesuatu hal yang mengejutkan mungkin Bapak Ibu. Orang Ibrani itu awalnya Alkitab kita ini sebenarnya Alkitab lisan. Tulisannya tulisan lisan. Sebelum Babilonia semuanya itu kan, Musa di padang gurun pun juga mengajarkan hal yang lisan. Coba Bapak Ibu pikir, apabila Musa mengajarkan kitab Kejadian sampai dengan Imamat ditulis, bayangin berapa banyak batu yang harus digembol di padang pasir itu. Tebel kan? Orang 10 perintah Allah aja pakai 2 loh batu, sedangkan itu Kejadian sampai Imamat. Lah di padang pasir ada apa? Ada nih batu. Ya memang berapa mau digembol itu batu? Orang mereka berpindah-pindah. Nah, pertanyaannya, bagaimana pesan itu dari generasi ke generasi tetap sama? Nah, sedangkan kalau kita praktek ya, saya misalkan BCI Bapak yang di depan ini, saya pengen sate gulai. Nanti sampai di belakang situ bukan sate gulai lagi, sudah rujak cingur di belakang sana. Nah, bagaimana pesan Tuhan itu tidak berubah? Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu semua apa lagu Indonesia Raya, ya? Apa ya? Lagu itu diubah sekitar zaman kemerdekaan tahun 1945 atau sebelum itu. Tetapi kenapa sampai dengan sekarang lagu itu kata-katanya itu tetap bisa diapalkan? Karena apa? Ada solmisasi dalam kata-kata itu. Sama bahasa Ibrani itu alef nilainya 1, bet nilainya 2, dan seterusnya. Setiap huruf ada nilai-nilainya. Setiap huruf ada kode-kodenya. Oleh sebab itu, saya akan bawa Bapak Ibu membaca kode-kode yang tersimpan dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 selama 3 jam ke depan. Wah, kita akan menikmati begitu banyak berkat Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya boleh tanya, adakah misteri dalam hatimu ketika engkau membaca kisah orang Majus ini? Adakah pertanyaan yang mungkin selama ini tidak terjawab dalam hatimu? Siapakah orang Majus? Itu mungkin pertanyaan dari semua jemaat. Siapakah orang Majus ini? Kata Majus dalam bahasa Yunani-nya adalah magis. Artinya adalah magic, magis, ahli sihir, ahli magic. Dan ada yang menerjemahkan bijaksana, orang bijaksana. Kenapa ahli magis, ahli sihir, orang bijaksana ini dari negeri timur justru datang menyembah sang raja? Itulah berita yang diangkat oleh Matius, murid Yesus, dalam pembukaan pesan Injilnya. Bapak ini kasih Tuhan, di dalam pemahaman orang Semitik, orang Ibrani, timur, negeri timur itu adalah negeri Babilonia. Karena pada saat itu kerajaan Babel adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang menguasai seluruh dunia, kerajaan yang megah, dan itu negeri yang berada di timur itu adalah permulaan daripada kebudayaan ada di Babilonia. Mari kita melihat ada apa di negeri Babilonia. Ada kelompok yang disebut Kasdim. Orang Kasdim atau Kalde adalah suku Kalde yang tinggal di hilir sungai Tigris dan sungai Efrat. Nebukadnezar, raja yang terkenal dari Babilonia, adalah seorang dari salah satu pemimpin suku Kalde. Jadi
kayak suku Kalde gitu, kayak penduduk yang berada di tepi sungai. Mereka bikin kerajaan kecil gitu ya. Kemudian Nebukadnezar berhasil menyatukan raja-raja menjadi pemimpin semua raja dan memiliki kerajaan yang bisa menguasai seluruh dunia. Bapak Ibu, perhatikan dengan baik apa yang Bapak Ibu baca sekarang, bahwa suku Kasdim adalah mereka yang tinggal di tepi sungai Tigris dan sungai Efrat. Kasdim adalah suatu suku yang dimana orang-orang Babelonia ini menyembah langit. Orang Babelonia adalah orang yang menyembah langit. Mereka, orang Kasdim ini adalah orang yang dipercaya menjadi penyampai berita dari langit. Orang-orang Babelonia adalah orang yang menyembah langit, sehingga para imam-imamnya harus bisa membawa pesan para dewa yang di langit kepada para orang yang ada di bumi ini. Itu adalah orang Kasdim. Mereka bisa membaca langit, mereka bijaksana, mereka bisa tahu astronomi di atas langit itu mereka bisa tahu. Dan ini ilmu sihirnya mereka ya. Mereka menggunakan pengetahuan yang ada di langit bahkan untuk pengobatan. Saya akan memberikan contoh. Ini contohnya begini. Seorang raja Nebukadnezar mau perang. Sebelum perang, dia tahu bahwa dewa-dewa yang di atas itu menyertai dia atau tidak dalam peperangan. Maka dia panggil orang Kasdim. Dipanggillah orang Kasdim. Kita mau maju berperang, kira-kira dewa mau mengingat kita atau tidak? Maka orang-orang Kasdim melihat apakah dewa menyetujui peperangan yang akan diadakan. Kemudian dilihat titik letak bintang ada di mana, titik letak matahari ada di mana. Mereka langsung bisa, oh ini akan terjadi musim kemarau karena bintang ini sudah muncul di sana. Berarti musim kemarau akan sangat panjang. Kalau musim kemarau panjang raja, suplai makanan kepada pasukan-pasukan bisa berkurang, sedangkan pasukan yang berperang butuh makan. Berarti bukan waktunya raja berperang. Tunggu nanti ketika ada tanda lagi dari langit. Nah demikianlah raja berkonsultasi kepada orang pintar ini untuk menentukan kebijaksanaan sang raja. Bahkan sampai berobat pun seseorang mungkin harus menjumpai para Kasdim ini, ahli-ahli perbintangan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada sebuah segel, ada sebuah penemuan arkeolog gitu ya, yang ditemukan di sepanjang sungai Tigris. Segel milik Raja Persia. Mungkin kalau yang di belakang kurang bisa lihat, nanti mungkin PPT-nya bisa dibagikan. Ada sebuah segel Raja Persia yang melambangkan di situ, di mana Raja Persia menyembah matahari, menyembah langit, dan dewa langit selalu mengendarai singa. Babelonia, kerajaan tahta Babelonia selalu dilambangkan dengan singa. Kalau Bapak Ibu melihat peninggalan Babelonia, tahtanya semua adalah singa. Kenapa singa? Singa adalah raja hutan bagi mereka, raja yang liar, raja makhluk-makhluk liar, dan raja itu berhasil menguasai makhluk ini. Singa juga berbicara tentang kemuliaan, kemenangan yang didapat. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya, apa hubungannya Babelonia ini dengan pencitraan antropomorfik daripada Perjanjian Lama. Sebuah tata itu diduduki oleh dewa matahari. Ini sebuah kesan bahwa orang Kasdim, orang yang menyembah langit, orang yang bisa melihat tanda-tanda di langit. Mari kita baca di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah kisah yang tidak asing bagi Bapak Ibu. Pada tahun yang kedua pemerintahan
kata Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Ada suatu peristiwa ini kalau saya baca ini peristiwa raja gila. Kenapa saya bilang raja gila? Karena raja ini bermimpi. Terus dia pengen tahu arti mimpinya. Terus dia nggak bisa tidur karena mimpinya ini mengganggu hatinya. Karena raja selalu diikuti oleh penjilat-penjilat ya Bapak Ibu. Selalu diikuti oleh orang-orang yang cari posisi. Selalu diikuti oleh orang-orang yang mencari sesuatu. Makanya raja ini mengundang semua orang pintar. Ayo datang semua, saya bermimpi. Nah, tolong artikan mimpinya. Kemudian raja bilang, saya tidak akan memberitahukan mimpi saya apa. Kamu harus tahu sendiri mimpi saya apa. Kamu harus bisa mengartikan. Ini raja gila. Daniel pasal ketiga, saya akan bacakan ayat yang keempat. Daniel pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-13. Ayat yang keempat dikatakan, lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu ini mimpi itu, maka kami akan memberitahukan kepadamu. Bayangin Bapak Ibu, kalau dikasih tahu, dia kan bisa ngeramesi ya, mimpi diramesi gitu. Oh ini berarti artinya begini. Tetapi raja pinter, nggak mau dijilat, nggak mau dikasih. Dia ngomong sama orang-orang kasih, kamu harus tahu dulu mimpinya apa. Ayat yang kelima, tetapi raja menjawab, aku telah mengambil keputusan. Jadi jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan dan menjadi timbunan puing-puing. Bayangin Bapak Ibu. Lalu apa orang kasdim itu ngomong? Di dalam ayat yang ke-10, para kasdim itu menjawab, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dihina oleh Nebukadnezar, dan betapa besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang yang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Bla 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 bla. Ayat yang ke-11 itu luar biasa. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Kemudian raja marah. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Marah, tersinggung. Ini semua orang bohong, semua pinter, bohong kabeh. Mereka perkara yang baik, tapi mereka tidak bisa mendengarkan suara Allah sendiri. Dikatakan orang kasdim, loh, yang bisa itu adalah orang yang seperti dewa di atas itu saja yang tahu mimpimu. Dan ternyata kita tahu, ketika raja memerintahkan sebuah dekret untuk memusnahkan orang bijaksana, terancamlah hidup Daniel terancam. Kemudian kita tahu ya kisahnya di dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-48. Saya langsung lompat. Di situ Daniel menceritakan hikmat Allah kepadanya. Dibukakanlah rahasia itu kepada raja, dan raja begitu heran dan terkejut. Dan akhirnya Daniel dibuat jadi apa Bapak Ibu sekalian? Ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya Allah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Wow. Connect ya.
Jadi Daniel ini menjadi pemimpin orang Kasdim. Lalu apa peran Daniel di sini? Lalu apa hubungannya dengan 3 bintang? Saya belum masuk ke situ lagi ya. Lalu apa hubungannya dengan bintang Betlehem itu? Lalu apa hubungannya dengan orang Majus, orang-orang Kasdim itu? Baik ya, saya ingin Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Perkataan orang Kasdim selalu mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Kita lihat satu kali lagi. Waktu Daniel itu diberikan sebuah kuasa untuk menjadi pemimpin atas semua orang bijaksana di Babel, apa ya terima? Masih saja mencari celah. Daniel pasal 3, ketika raja itu apa sih? Raja itu di dalam Epic of Gilgamesh. Jadi di dalam filsafatnya orang Babilonia situ, pemikiran orang Babilonia, dewa yang di langit itu seorang laki-laki menikah dengan dewa bumi yang perempuan, lalu lahirlah raja-raja. Jadi raja adalah wakil daripada dewa. Oleh sebab itu Raja Nebukadnezar membuat patung yang begitu besar untuk disembah, karena dia dewa, layak untuk disembah karena dia wakil pesan daripada surga. Tetapi ketika didapati bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah dewa, maka takutlah semua orang. Kenapa? Karena mereka takut dewa murka. Kalau dewa murka berarti apa? Terjadi bencana. Supaya tidak ada terjadi bencana alam di suku Tengger, maka wongi diucalke ning gone Bromo. Sama kejadiannya. Supaya tidak ada bencana di negeri Babel, Sadrak, Mesak, dan Abednego harus juga dimasukkan ke dalam api agar dewa tidak marah. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam api, Elohim itu ada di tengah-tengah mereka. Di Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-8 saya ingin angkat. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Keren ya? Kata-kata orang Kasdim selalu membawa bencana kematian. Kata-kata orang Majus juga membawa kematian. Konek ya? Kata-kata orang Majus membawa kematian bagi bayi-bayi di seluruh Betlehem. Kata-katanya ini loh, landep, membawa kematian. Di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-8, Kal Hobel Denah Ben Sina Haribu Kinrin Kasdain Wakalu Har Sehoang Yehuda. Ada kata Kasdain di situ. Nah, Kasdain, nah ini saya sudah mainan bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Kasdain di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-8 berarti pemecah gumpalan. Orang Kasdim ini artinya pemecah gumpalan. Jadi mungkin ada sesuatu misteri bergumpal begitu ya. Itu dia bisa memecahkan. Juga berarti ahli astronomi, juga berarti orang nujum, juga berarti orang bijak, juga berarti orang magic. Dan itu akar kata dari Megi atau Majus. Jadi orang Majus itu adalah orang Kasdim. Nah, kenapa orang Kasdim ini harus menyembah raja segala raja? Karena tadi hidupnya yang terancam diselamatkan oleh Daniel. Dan Daniel berpesan, ada sebuah pesan yang luar biasa. Nah, saya akan baca sekali lagi ya, Bapak Ibu. Sebenarnya ada kode lagi nih, ada kode-kode di sini. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang ke-22 itu adalah kata orang Kasdim yang diangkat pertama kali.
Kejadian 11 ayat 22. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Nah, ternyata kata Ur Kasdim, Ur itu ya. Saya akan kombinkan kalau Bapak Ibu membaca, ini sudah main intertekstual ini. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang keempat. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Jadi dari Kejadian, lalu kita perbandingkan ketika seorang murid disiksa ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang keempat, dia mengatakan orang Kasdim doang. Nah, apa arti Ur? Ur di dalam bahasa Ibrani, Kejadian 11 ayat 28 itu ditulis Bet Ur. Terlalu kecil ya. Jadi ada huruf Bet, ini hurufnya. Bet itu rumah, Ur itu api. Ur itu api. Jadi berita di situ dikatakan bahwa ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur. Ur itu berarti rumah api di Kasdim. Bacanya gitu. Jadi Haran ini ternyata matinya dibakar di dalam tungku pembakaran yang ada di dalam orang Kasdim. Kenapa Haran sampai dibakar di sana? Itu bisa satu session saya nerangkan sama Bapak Ibu, itu session yang lain ya. Oke, tetapi ada suatu berita di awal Kejadian bahwa Abraham orang yang beriman itu tidak beriman secara tiba-tiba. Iman itu mana ada sih ujuk-ujuk? Apa enak orang ujuk-ujuk percaya Yesus? Apa ada orang tiba-tiba percaya? Enggak ada. Semuanya itu ada basicnya, ada dasarnya, kenapa dia percaya. Ada yang memberitakan Injil, ada yang mengasih tahu, ada yang membimbing. Abraham, orang yang disebut bapak orang percaya oleh semua bangsa, yang harus disebut oleh Tuhan orang yang sangat percaya. Enggak juga tiba-tiba saja dia berani memberikan anaknya yang tunggal. Ada dasarnya, ada backgroundnya, karena dia pada awalnya sudah percaya dan dia sudah dibakar di tungku itu dan dia lolos, tapi adiknya saudaranya enggak, mati di situ. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-7 juga di situ dikatakan, kita menemukan lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, tetapi di dalam bahasa Yunaninya memur. Jadi dipakai kata karena itu adalah itu air. Yang satunya ber-ur, yang satunya memur. Jadi ada berita di mana Tuhan di dalam Alkitab kita, orang Kasdim adalah orang yang mulutnya seperti api, mulutnya yang selalu membakar sebuah kota. Dan itulah yang diterangkan oleh Paulus, hati-hati gunakan lidah, karena lidah sekecil ini bisa membakar sebuah kota. Sama lidahnya orang Kasdim juga membakar sebuah negeri. Nah, saya ingin mengangkat sebuah tokoh orang Kasdim yang terkenal. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, mungkin terlewat bagi Bapak Ibu untuk membaca. Ternyata ada tokoh orang Kasdim di Alkitab yang terkenal. Siapakah itu? Mari kita baca Bilangan 22 ayat yang kelima. Bilangan 22 ayat yang kelima. Ketika Raja Moab mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat. Bileam itu rumahnya tepi sungai Efrat. Siapakah Bileam? Bileam adalah orang yang diminta oleh Raja Moab mengutuk, kata-katanya mengutuk orang Israel. Tetapi ketika dia mau pergi mengutuk orang Israel, dia menjumpai suatu kejadian yang tak terlihat oleh mata.
dipaksa melaku. Kendaraannya pada saat itu keledai ya. Kalau sekarang itu Bapak Ibu mungkin kendaraannya apa? Mobil, sepeda motor, kijang. Ya waktu itu keledai ya. Mungkin kendaraan moro-moro mogok di tengah jalan. Mau suruh raiso mlaku. Kan ada malaikat di situ yang kasih stop supaya Bapak Ibu tidak terjerumus lagi. Kalau Bileam dibal, keledai tiba disurung-surung sampai keledai iso mangap, iso bicara. Nek perlu mobilmu iso ngomong. Piye kok? Oh aku wis kesel ngarep mule. Ya kan begitu ya kalau Bapak Ibu. Wis udah cepetan. Nah, ketika Bileam hendak mengutuki orang Israel, nah Bileam itu ternyata orang Kasdim karena rumahnya ada di tepi sungai Tigris. Kenapa? Karena ada sejarah gini, Raja Moab ini dulu itu bukan raja, dulu orang biasa lahir di tepi sungai. Kemudian dia dinubuatin sama si Bileam ini, kowe esuk le dadi raja. Ternyata dia bukan raja orang Babilonia, tapi dia raja di Moab. Ditanya begitu ya. Kemudian ketika Raja Moab ini, aku sakit jadi raja, guru-guru didoanya hamba Tuhan kae. Kan Tuhannya dia, maksudnya itu kan hantu hanya Babylon gitu loh. Kan itu kan persepsinya dia gitu. Saiki aku sampai perang, itu orang Israel sak gitu banyak iki enek nabi sing kata-katanya manjur. Celuan gitu ya, panggil dia untuk menubuatkan. Tetapi ternyata sang orang Kasdim, sang Bileam, orang Majus, Mesjis yang tahu ilmu surga ini di dalam Bilangan 24, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bilangan 24 ayat 17, saya akan bacakan. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Bileam ini menubuatkan ada bintang yang akan terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel dan merembukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Sem. Bapak Ibu ingat di dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10, saat Yakub di masa tuanya, ketika anak-anak 12 anak itu datang dan Yakub memberkati anak-anak satu-satu anak-anaknya. Maka ketika Yehuda datang kepada Yakub di dalam Kejadian 49 ayat yang 10, Yakub berdoa, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini tuh rentetan nubuatan. Yehuda dinubuati bahwa dia akan menjadi raja sampai Silo, dalam bahasa aslinya itu Silo itu Mesias, akan memerintah bangsa-bangsa. Yakub sudah menubuatkan kepada Yehuda bahwa akan ada Silo, Mesias itu turun dari keturunannya dia. Dan Bileam melihat akan ada bintang. Nah, ini Bileam ini orang Kasdim. Inilah yang akan terjadi. Nah, apa peranan Daniel? Wah, ini keren. Bapak Ibu baca sekali lagi, mohon maaf ya, karena Bapak Ibu adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi saya lompat-lompat ayat kanan kiri supaya Bapak Ibu diperlengkapi. Daniel yang ke-9 ayat 24, Bapak Ibu lihat. Ada yang bersedia membacakan? Daniel 9 ayat yang ke-24. Ketika Daniel di tepi sungai itu melihat penglihatan rahasia-rahasia surga diberitakan kepada dia, dan kemudian Tuhan memberitahukan kepada Daniel, inilah waktu Mesias itu datang kepada dunia ini, dan Daniel menyingkapkannya di dalam Daniel 9 ayat yang ke-24. Mohon dibacakan.
Daniel pasal 9 ayat 24. 70 kali masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas hutang yang kudus untuk menegakkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Amin. Ada berapa masa sampai semuanya itu digenapi? 70 kali 7. Nah, orang Ibrani itu suka kode-kode kayak ini. 70 kali 7 itu adalah 490. Itu nilai dari pengampunan. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7. Apa artinya itu? Karena Allah melakukan 70 kali 7. Jadi bukan apa ya, suatu sebuah jumlah, tapi nilai 70 kali 7 ini adalah nilai pengampunan. Nilai pengampunan yang bulat yang dilakukan Allah. Masih bingung, masih loading? Bentar kita kasih tahu. 70 kali 7 adalah 490. Ini nilai Ibraninya. Ya memang 490, 70 kali 7. Nah, apa di sini? Lihat lagi ya, kita hubungkan lagi ya. Daniel tadi, siapa Daniel? Dia adalah pemimpin orang Kasdim. Dan kepada orang-orang Kasdim pintar-pintar dia ngomong bahwa akan ada 490 tahun dari sekarang. 490 tahun dari sekarang, maka raja itu akan datang. Yang memerintah atas semuanya ini akan datang. Dan dia akan terbit. Biliam tadi ngomong dari Yakub. Jadi Bapak Ibu, mungkin next. Ya, ini mungkin agak sedikit tipis dari pelajaran para astronomi. Ada sebuah bintang, yaitu bintang Leo atau bintang singa yang melambangkan singa. Lalu ternyata pada tahun, kalau Bapak Ibu mempelajari astronomi, pada tahun Masehi itu, sebelum 2 tahun sebelum Masehi, ada sebuah kejadian di mana pada saat itu kan belum ada kata planet ya. Jadi semua benda di langit kecuali bulan dan bintang, kecuali bulan dan matahari, kabeh bintang. Karena belum ada pengetahuan planet Mars, Jupiter, belum ada pengetahuan bahwa ada benda-benda yang cuma memantulkan cahaya, sedangkan bintang adalah benda yang memancarkan terang. Nah, maka pada tahun itu 2 tahun sebelum Masehi itu ada kejadian bintang Leo ini satu jajar sama bintang Jupiter, planet Jupiter, dan satu garis lurus dengan planet Venus. Dan itu terjadi dalam 1 tahun itu 3 kali. Itu keren. Kenapa keren begini? Jadi Bapak Ibu, ketika nubuatan itu 490 itu tepat pada tahun 490 itu, ketika orang Majus tahu, loh, ini kok sudah di garis lurus, itu pada pemunculan pertama. Jadi ketika mereka memunculkan pertama tahu, lah, sudah waktunya ada raja yang turun sesuai dengan nubuatan Daniel, dan raja itu dari orang Yehuda. Mari kita semua pergi ke sana. Apa terus bintangnya itu ngetut kayak gini? Ya enggak, itu evenly cuman seperti gerhana matahari itu loh. Kan dia kan enggak terus-terusan kan juga evenly. Nah, begitu dia pada posisinya itu tepat, dia tahu ini tempatnya ke sana. Maka pergilah mereka ke Yerusalem. Cek gue ngerti jane. Makanya mereka tekon karo Herodes. Karena mereka nggak tahu di mana tempatnya. Ketika keluar lagi, mereka baru bisa menentukan posisi. Karena kalau
ilmu perbintangan itu kan matahari, misalkan bulan, misalkan bumi, gerhana mataharinya di mana sekarang sudah ada ilmu ya. Oh misalkan gerhana matahari total ada di dalamnya, jadi titiknya itu bisa ketahuan. Jadi waktu itu ada yang disebut supernova, ledakan bintang di rasi bintang Leo. Jadi itu bintang bisa meledak begitu besar, kemudian konjugasi planet antara Venus dan Jupiter itu kembali lurus. Dan ingat-ingat Bapak Ibu, nilainya adalah 490. Nah, oke, next. Ternyata 490 itu Bapak Ibu ya, saya bacakan lagi Matius 2 ayat 5 sampai yang ke-6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Aku gak terus nih, yang penting ada kata Bethlehem. Bethlehem ini Bethlehem itu kalau diambil nilai Ibraninya 490. Gimana Pak caranya? Kalau Bapak Ibu ingin caranya, mari Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Dian untuk daftar di sekolah kami. Pakai malah promo ini. Enggak kan? Baik Bapak Ibu, dikasih Tuhan, saya akan teruskan. Ternyata 490 itu adalah Bethlehem. Next, bisa ya pipitnya next, ini tak kasih angka-angkanya. Jadi huruf ini kalau dijumlah 412, lehem, bet itu rumah, lehem itu 78. Dan 78 itu 26. Bapak Ibu perhatikan baik-baik angkanya. 26 dikali 3 sama dengan 78. Dan orang Ibrani tahu bahwa 26 itu adalah nilai dari Yod He Vav He. Yod He Vav He kalau dibaca ya itu Yehova, jangan Yahweh ya. Yahweh itu ternyata karangan seorang teolog Prancis sana. Tapi sesungguhnya spellnya itu bukan Yahweh, tapi Yod He Vav He, Yehova. Manggilnya itu Yehova. Jadi Yahweh itu tidak murni dari bahasa Ibrani sesungguhnya. Jadi 78 adalah sebuah penampakan kata Elohim atau Yod He Vav He itu 3 kali, bahwa itu akan muncul di 490 itu adalah Bethlehem. Bapak Ibu coba ingat-ingat ya, tadi yang muncul pada saat supernova, bintang Leo, bintang Jupiter, bintang Venus, 3. Kemudian di kata Bethlehem 490 ada 78 Yod He Vav He diulangi 3 kali. Ya, ini sudah 3-nya sudah 2 bagian, saya disimpan dulu ya. 1, 2. Oke, next. Kita akan baca di dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Ini luar biasa Bapak Ibu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Karena ya melalui penghitungan titik konjugasi itu mereka tahu senternya ada di mana. Wah, ternyata kok tepat pada rumah ini. Mereka mendapatkan rumah ini. Mereka pun membuka tempat benda perbendaharaannya. Saya mau tanya, wong Majusi jumlahnya berapa? Ya betul. Tidak ditulis di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 orang Majus tidak ditulis 3. Nih, bu, piye caranya orang-orang kalau drama orang Majus itu 3? Mungkin mereka itu adalah representatif dari memberi persembahan di situ duwe emas, di situ duwe kemenyan, di situ duwe mur, padahal PKP patungan wong akeh iki lho, wong akeh patungan. Blonjonya mulai pasar, akhirnya dapat kayak itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, emas, kemenyan, dan mur. Siapa percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Nah, kemudian firman Allah atas emas, kemenyan, dan mur ini apa? Loh, kok muni amin, Bapak Ibu? Amin, ini firman Tuhan. Loh, tak tanya, kemenyan, dan emas, dan mur bagi Anda. Firman Tuhan ini di mana?
Ini rahasia dan tertulis di dalam huruf Ibrani, karena Matius tertulis dalam huruf Ibrani sebenarnya. Nah, emas, oke, next aja ya. Ini bahasa Ibraninya, Matius pasal 2 ayat ke-11. Emas itu adalah sahaf, kemenyan adalah ulefonah, mur adalah famor. Emas bernilai gematria 14, kemenyan bernilai 99, mur bernilai 246. Oh, ada 14 lagi loh muncul. Loh Pak, apa sih? Kalau emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan kepada Yesus saat itu, artinya apa? Yopi kabeh digabung dari siji. Nah, kalau nilai ini saudara gabung, nilainya adalah 359. Nah, cek loading, belum nemu. Oke. 1 tahun ada berapa hari? Oke, 300 dikurangi 359 berapa? Seto, juta gaya kalkulator pakai kalkulator 306, ya oke 6. Senang toh? Terus sekarang bukaan kalender Bapak Ibu di bulan Desember. 31 Desember jenengan kurangi 6 hari. Jatuhnya tanggal berapa? Nah, emas, kemenyan, dan mur 25 Desember. Itu pesan yang sangat luar biasa. Dan 359 dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani artinya adalah Mesias. Jadi ketika orang Majus memberikan emas dan kemenyan dan mur sama, mereka mengakui kamu itu Mesias. Artinya itu Mesias. 359 itu artinya Mesias, Mesias. Dan 359 menunjukkan, next mungkin PPT-nya 25 Desember. Jadi 25 Desember itu orang karang-karangan, bisa dibuktikan dalam gematria, bisa dibuktikan dalam ilmu sejarah. Nanti caranya membuktikan adalah dari hari Imam Zakaria suku saat dia itu ya, saudara bisa telusuri ke dalam situ, saudara hitung, nanti juga ketemu 25 Desember. Jadi sing ngarang nek 25 Desember kuwi duduk tanggal lahir Tuhan Yesus kuwi nyuwun sewu. Nek jalan-jalan kurang jauh. Sekolahnya kurang jauh. Dan Bapak Ibu di sini sudah mengincipi apa pesan itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin next. 14 itu adalah nilai gematria dari Raja Daud, yaitu David. Itu kalau dihitung namanya itu nilainya 14. Yuk kita mari baca. Makanya ya, Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Bapak Ibu baca bersama-sama. Matius pasal 1 ayat yang ke-17. Mari baca bersama-sama. Kalau sudah mendapatkan, kita akan baca 1, 2, 3. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai dengan Kristus. Apa artinya? 14 dari Abraham sampai dengan Daud, 14 dari Daud sampai dengan Babel, dari Babel sampai dengan Kristus. Bapak Ibu dikasih tahu, ada sebuah rahasia begini, ada sebuah pengetahuan. Kalau huruf bahasa Ibrani itu disebut satu kali itu biasa, kudus biasa. Kalau disebut 2 kali, kudus berarti very. Tapi kalau kudus itu extremely. Makanya ketika Alkitab saudara baca kuduslah Tuhan. Jadi Tuhan itu kudusnya ekstrim. Orang mau biasa, orang mau sangat, tapi ekstrim kudusnya. Nah, kalau ini 14 ekstrim. Ini keturunan Raja Daud. Jadi
dia benar-benar raja. Dia benar-benar Mesias. Berapa 3 kalinya tadi? Ayo hitung lagi, 3-nya ada berapa? Ada 3 benda langit, ada 3 persembahan, ada 3 nama Yod-Heh-Vah-Heh dipanggil, ada 3 14 yang dimunculkan dalam berita Matius. Ada 3 ya. Yuk, jangan hitung lagi. Pak, awan-awan tukang hitung loh. Tapi inilah ilmu Alkitab. Dari Natal sampai dengan Paskah ada berapa bulan? Ada 3 bulan. Wih, kok ada 3 Pak? Keren ya. Ada 3 ya. Juga ternyata ada 3 bulan. Nah, dari Paskah menuju Natal ada berapa bulan? Ada 9. Karena 3 kandungan di awal, kemudian 3 bulan kandungan di tengah, dan kemudian ada 3 bulan kandungan di akhir. Wih, keren. Ini pesan. Sik nyuwun sewu, Tuhan Yesus ulang tahunnya kan tanggal 25 Desember. Pada saat dia mau mati, pada saat tanggal 25 Desember tahun 30 itu, 33, dia, Tuhan Yesus umurnya berapa? 33 tahun pada 25 Desember. Terus dia meninggalnya kan Paskah. Berarti umur Tuhan Yesus meninggal berapa? 3 tahun, 33 tahun lebih 3 bulan. Lalu apa hubungannya ini dengan angka 33? Saya mau tanya, ada berapa paku yang ditusukkan di salib? Jam berapa dia meninggal? Ada berapa kayu salib yang di situ? Nah, Bapak disana Tuhan meninggalkan Bapak. Saya sendiri pun nangis ini, saya lihat pesan Allah ketika Allah lahir sudah terpesan. Ada 3 pribadi di situ dan 3 hari dia disalib. Angka 3 itu nggak sembrono loh. Kalau Bapak Ibu menghitung ketika dia harus memikul salib itu juga 3 kilo loh sampai di sana itu. Juga Bapak Ibu kalau menampung darahnya itu juga 3 liter. 3 ini jenengan sendiri yang sakit mau coba di situ. Jadi sejak lahir, sejak Natal ini sudah ada 3. Nih orang bahasa Alkitab ini tersembunyi, harus dicari. Bahasa Alkitab ini tersembunyi. Oke, sekarang saya mau ke nilai teologis ya. Tadi sudah banyak nilai-nilai ini ya. Saya mau ke nilai teologis sekarang. Bethlehem 490 adalah suatu kota yang harus dituju. Ternyata ada 3 orang yang pergi ke Bethlehem. Siapa aja? Ternyata ada 3 karakter orang yang pergi ke Bethlehem. Siapa aja? Bapak Ibu bisa tahu? Yang pertama yang pergi ke Bethlehem adalah Yusuf dan Maria. Domongnya kan main Nasaret. Mari dari Nasaret ke Melayu ke Hebron dulu, di rumahnya Zakaria, diberkati pernikahan di sana. Kemudian dia pergi ke Bethlehem. Siapakah Yusuf dan siapakah Maria? Dia adalah lambang daripada Anda sekalian yang mau turut kehendak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang untuk melahirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah lambang orang yang menuruti firman Tuhan, lambang orang yang mau sengsara bersama Tuhan. Lalu siapakah lagi? Satu orang lagi. Ada yang bertanya, Pak, gembala-gembala itu kan juga datang ke Bethlehem. Nyun sewu, dek gembala wis omahe Bethlehem. Jadi dia ora perlu nyang Bethlehem. Yo omahe ngono kok. Nah, terus siapa lagi orang yang pergi ke Bethlehem? Adalah orang Majus. Kenapa? Orang Majus itu lambang apa? Orang Majus adalah lambang orang dunia yang sedang mencari kebenaran. Orang dunia yang ingin mencari Allah. Orang dunia yang mainan magis, orang-orang pintar dunia yang hatinya itu rindu mencari Allah. Dan orang yang mencari Allah, siapapun itu orangnya, dia pasti menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan
Mesias dalam hidup. Nah, orang yang ketiga yang datang ke Yerusalem, yo Herodes. Herodes apa? Herodes adalah orang yang mengerti firman Tuhan, ngerti loh. Nek sing lahirin di Bethlehem. Tapi firman Tuhan kuwi mung digembol. Herodes mendatangkan kematian karena apa? Karena dia tidak ingin ada raja yang lain di muka bumi. Karena dia mementingkan tahtanya. Orang yang mencari Tuhan mementingkan kerajaannya dia sendiri. Orang yang mencari Tuhan hanya untuk kekayaan dia sendiri. Orang yang mencari Tuhan hanya untuk disembuhkan. Orang yang mencari Tuhan hanya untuk diperkaya. Orang yang mencari Tuhan hanya untuk kekenyangan dia sendiri. Dia mendatangkan kematian rohani bagi anak-anak kecil. Maksudnya lahir wis mati belum uripe wong ngono. Berapa banyak anggota gereja Anda nggak kembali lagi ke gereja goro-goro mendapat batu sandungan di gereja hanya karena orang-orang koyok Herodes. Coba jalin kanan kirimu ojo dadi Herodes. Maaf ya Bapak Ibu. Kamu ini awalnya Herodes ya Pak. Ini kelakuannya kayak Herodes. Matius 2 ayat yang kedua, petunjuk satu kali lagi. Di situ dikatakan ini sebenarnya sesuatu hal yang mengejutkan. Matius pasal yang kedua ayat yang kedua, di manakah raja orang Yahudi? Kata raja orang Yahudi di dalam bahasa Yunani itu adalah Beliston Iodion. Dan kata raja orang Yahudi ini diulangi di dalam Matius 27 ayat 37 saat Yesus disalib. Raja orang Yahudi. Berita kelahiran Kristus adalah berita kematian. Dan nyon sewu ya, ternyata di dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-18 ini, Bapak Ibu kalau melihat dalam bahasa Yunani, kata bahasa Indonesianya agak sedikit miss begitu ya. Di Yunani itu dikatakan epheotsu, yang artinya itu mengejek. Jadi kata raja orang Yahudi itu adalah kata ejekan. Yesus itu sudah lahir itu diejek. Yesus itu sudah lahir itu dihina. Bahkan ketika dia disalib dia dihina. Dan dia rela untuk melakukannya demi Anda dan saya. Untuk kita memperoleh sebuah kabar sukacita. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya diberkati dengan lagu ini bahwa lagu ini adalah Alfa dan Omega. Hari ini kita mengatakan, saya sudah membagikan kesaksian sama Pak Den. Pak, aku belajar kitab Kejadian pasal 1 ayat yang pertama itu ulang-ulang terus. Di situ Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, di situ sudah ada berita bahwa dia hendak disalibkan di atas kayu salib. Kapankah itu berita? Tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu ya, akan bersambung. Mari kita berdoa. Luar biasa firman-Mu bagi kami. Firman-Mu ya dan amin, terbukti ternyata Engkau mengasihi kami sudah daripada mulanya. Ini semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka sudah melihat Alkitab itu begitu indah. Alkitab bukan sembarangan. Alkitab adalah firman-Mu yang hidup. Dan Engkau sudah mengatakan dengan tepat bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja yang datang ke dunia ini. Jadikanlah kami seperti Yusuf dan Maria yang mau menjadi penggenap-penggenap firman-Mu, untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
yang selalu hidup. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menuntun dan membimbing setiap kami untuk membawa kami menjadi semakin serupa dengan Engkau dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh hari ini kami diberkati Bapa dan dipercaya Tuhan. Yang Engkau rindukan adalah kami melakukan setiap firman yang kami terima. Kami mendengar, menerima dan melakukannya sehingga itu menghasilkan buah. Sehingga seperti Daud berkata, bagi orang-orang aku seperti tanah aja. Biar itu yang menjadi kerinduan setiap kami, seperti Engkau Yesus yang membawa keajaiban dalam kehidupan kami. Demikian pula hidup kami mendatangkan tanda-tanda ajaib untuk orang-orang, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami memuji, menyembah dan mengaku Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Majelis Ferry yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih dahsyat dalam tangan kasih-Mu, bukakan terus pewahyuan yang baru, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani. Engkau bekerja di tengah-tengah, hadirat-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang menerima firman-Nya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Dan silakan duduk kembali. Ya, biasa seperti firman Tuhan tadi ya, kalau kita lihat benar-benar Tuhan Yesus itu tanda ajaib dari awal sampai akhir. Dan sebenarnya saya yakin itu yang Tuhan rindukan untuk kehidupan kita. Waktu orang lain lihat hidup kita, mereka melihat tanda ajaib yang Tuhan kerjakan, lalu mereka menyembah Yesus dan mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Seperti Mazmur 71 ayat 7 berkata, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Kalau Yesus yang menjadi tempat perlindungan kita, maka hidup kita akan menjadi tanda yang ajaib bagi banyak orang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita akan menabur benih dengan Tuhan. Kita akan memberkati. Mari kita siapkan taburan benih kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Dan biar kita mau menabur, mau memberi dengan sukacita dan pengucapan syukur. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur benih di ladang-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita, dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari menabur dengan sukacita, dengan pengucapan syukur. Terus menjadi terang yang berkat, dan persatuan gereja-gereja juga untuk Natal yang akan datang. Nanti dengan penuh kasih doa syafaat akan dinaikkan dan dipimpin oleh
Ibu Trimas Tutik akan berdoa untuk K3 sebagai kesatuan gereja-gereja, biar dengan bersatunya kita jiwa-jiwa melihat tubuh Kristus bersatu, nama Tuhan dipermuliakan, dipakai lebih dahsyat dalam tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan dan jiwa-jiwa. Lalu berdoa untuk Natal K3 tanggal 19 Desember yang akan datang, dan berdoa supaya kita semakin dipersatukan lagi menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, juga untuk pemilu yang akan datang di awal tahun depan. Nanti akan dipimpin oleh Pak Sefri untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Kita sepakat sehati, apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih, Tuhan akan tetap pegang kendali atas bangsa ini. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita sepakat dalam doa. Saya mengundang Pak Sefri dan Ibu Trimas untuk maju ke depan dan memimpin dalam doa. Dan semua kita pasti mendukung di dalam doa. Amin. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan di hadapan-Mu saat ini bersama kami hamba Tuhan di dalam wadah K3. Dengan kerendahan hati kami mohonkan hikmat yang dari Engkau dalam mengemban tugas yang mulia, di dalam menekankan pelayanan pekerjaan-Mu di atas pundak kami masing-masing hamba-Mu, agar dimanapun kami melayani, nama Tuhan yang kami permuliakan. Kami rindu Tuhan lewat persekutuan K3 ini, bukan hanya dalam persekutuan saat kami bertemu, tetapi ada persekutuan rohani di mana kami satu iman, satu baptisan, satu tujuan kami untuk supaya kami menjadi terang, menjadi garam-Mu di mana Engkau percayakan kami melayani, sehingga lewat persekutuan K3 ini Tuhan akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat kami hamba-hamba-Mu di dalamnya. Untuk itu terus bentuk kami hamba-hamba-Mu dalam setiap pertemuan yang ada lewat kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan keimanan kami, meneguhkan keimanan kami untuk kami melanjutkan misi-Mu, di mana kami boleh melahirkan Engkau di dalam kehidupan kami, di dalam terutama di dalam persekutuan K3 yang ada ini. Kami serahkan kesatuan persatuan kami dalam tangan kuasa-Mu, sekecil apapun yang Kau percayakan kepada kami, biarlah dengan ketulusan hati kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami serahkan kami hamba-hamba dalam persekutuan K3, baik tim yang pelayani yang ada, Tuhan juga tolong campur tangan, terus pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu, terus satukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, meteraikan kami Tuhan dengan kasih setia-Mu, sehingga kami terus akan maju di dalam kami mengiring dan melayani Engkau lewat berkat-berkat dari persekutuan K3 ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan apa yang Kau siapkan bagi kami, terutama dalam kami persiapan perayaan Natal sedianya tanggal 19. Tuhan tolong campur tangan segala sesuatu Tuhan, acara demi acara, bahkan pendanaan yang ada. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah sanggup melakukan perkara yang besar, Engkau Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan pakai setiap kami Tuhan untuk kami dapat mempersatukan kami hamba-Mu, untuk kami dapat merayakan perayaan Natal, hari kelahiran keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan terlebih di dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, segala seksi persiapan semuanya kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami serahkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kepada kami Tuhan sampai di ujung akhir tahun ini Tuhan. Tolong begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia di akhir ujung menuju pemilihan kembali presiden dan wakil presiden Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan, siapa yang akan memimpin bangsa kami Tuhan 5 tahun ke depan Tuhan.
kepanjang yang ada Tuhan. Tolong Bapak, biar kepanjang yang ada ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan, musuhan apapun Tuhan. Kami minta kepada Engkau Tuhan, Kau tolong bangsa kami Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, satukan kami dengan kasih-Mu Tuhan, supaya apapun yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, khususnya kami pada umat-umat-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pemimpin kami Tuhan, baik Tuhan pembangunan IKN juga yang ada di Kalimantan Timur Tuhan, tolong Bapak, biar Tuhan tolong bangsa kami ini Tuhan, apapun dan siapapun yang nanti akan terpilih, Tuhan tolong bangsa kami ini Tuhan, baik pemerintah yang ada sampai hari ini Tuhan, Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat Tuhan, supaya bangsa ini boleh berjalan dengan baik, dan bangsa ini Tuhan boleh membawa dampak bagi bangsa lain Tuhan, di mana walaupun kami berbeda di dalam, kami percaya berbagai macam agama, tetapi kami disatukan karena ada kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan bangsa negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Ini dalam doa kami kepada Engkau Tuhan. Biar Tuhan di tanggal 14 Februari nanti yang akan memilih, kami semua akan melihat siapapun Tuhan yang akan terpilih, itu yang terbaik dari Engkau Tuhan. Sampai Tuhan satukan kami supaya pemilu dan dengan lancar Tuhan, baik Tuhan dari anggota MPR, DPR dan sampai kepada Presiden boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima doa kami kepada Engkau Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, sekali lagi dan kita akan lebih banyak berdoa. Kesehatan yang Tuhan berikan buat hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini berkumpul bersama bersekutu, terutama kami boleh menikmati firman-Mu yang boleh memberikan kami kekuatan untuk kami melanjutkan pelayanan kami di hadapan Tuhan. Mari Tuhan tolong memberkati Bapak Ferry yang sudah membagikan berkat firman buat kami. Terus berikan hikmat yang bertambah-tambah untuk ke depan boleh membagikan kembali kepada kami semua, sehingga semakin dalam kami mengerti, memahami akan firman Tuhan sebagai suatu tanda ajaib yang boleh kami miliki untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Memberkati juga Pak Pendeta Yopi sebagai Tuhan pembina dari K3 ini. Mari Tuhan tolong bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu, mantu, mari Tuhan tolong bersama dengan sidang jemaat dan semua kegiatan yang ada. Mari Tuhan tolong Engkau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan bersama dengan Ibu untuk boleh tetap melayani Tuhan
sampai Tuhan datang kedua kali. Memberkati kami semua dalam pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan mohon penjagaan pelindungan di dalam perjalanan kami untuk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang terimalah berkat kasih sayang dari Bapa yang di surga, kasih karunia, damai sejahtera dari anak Allah, diikutsertakan pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami peralaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tapi selanjutnya saya sampaikan. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih Pak Ferry sudah memberkati kita dengan pengetahuan yang luar biasa. Yang mungkin selama ini kita bingung, selawi itu kondi, selawi Natal itu kondi. Ternyata hari ini kita dibuka pikiran kita ya. Jadi kalau ada jemaat yang tanya, kita jawabnya ya seperti itu ya Pak Ferry ya. Terima kasih, Tuhan berkati, semakin diberkati dalam pelayanan dimanapun, berkati ya Pak Ferry. Sekali harus saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semua, mulai bulan ini, bulan November ini dan seterusnya, pendaftaran di K3 caranya seperti yang sudah berlaku. Jadi tinggal dulek istilahnya ya, tinggal dulek atau ada pilihannya hadir sendiri, hadir dengan pasangan atau absen ataupun tidak hadir. Bapak Ibu bisa ketuk di situ, ketik di situ ya. Jadi yang nggak bisa ya kebangetan saya ini sekarang sudah musim begitu, yang nggak bisa tanya ya kapan nanti Bu bukan Jawir loh, cuma Siti aku gak bisa tampil caranya ini tak ajari Bu ini elah nih ngono tok lho lek wis kek itu elah ya. Jadi demi supaya absen kita grup kita ini bersih gitu loh. Jangan kiriman sing ini sing ngono, jadi nanti kalau ada yang sudah tidak bisa sekarang ngirim renungan, ngirim apa tidak bisa, kan Pak saya kunci terus. Jadi kalau cuma absen saja tinggal dulek bisa ya. Jadi seterusnya begitu. Terus bulan depan kita Natal K3 tanggal 19 hari Selasa di GKIN Ngunut, tetap jam 9:30 ya, tetap jam 9. 9:30 silakan absen manual. Jadi demi ketertiban nanti ada berkas-berkas sendiri itu tidak mengganggu jamnya kita acara ya Bapak Ibu. Jadi perhatikan minggu depan bulan depan minggu depan sudah bulan depan loh ya. Bulan depan tanggal 19 K3 Natalan di GKIN Ngunut. Jadi tolong Bapak Ibu, karena Desember itu jadwalnya padat, tolong ditulis jadwal di situ. Kalau memang terpaksa tidak bisa hadir ya tetap absen, tidak hadir ya, puji nama Tuhan. Lalu hari ini kita ada tambahan sedikit berkat, sedikit tapi sangat bermanfaat, pasti semua orang membutuhkan. Ada minyak goreng, tidak semua dapat. Oleh sebab itu tadi daripada saya lama-lama di sini untuk buat undian, kita di belakang lagi sementara Pak Ferry ini tadi menjabarkan, kita juga dengar Pak, tapi kita juga sambil untuk notonya bukan dengan mata tapi dengan nomor kopioan. Jadi yang keluar ini bukan karena belas kasih saya atau saya kenal, tidak, kalau baik tidak, tapi semua berdasarkan kopioan ya. Jadi yang namanya saya sebut, tolong maju ke depan, ambil satu, silakan langsung kembali ke depan ya. Nomor 1 Pak Andrius Toton.
Ya lumayan Pak, dan bisa goreng setengah kilo kerupuk. Jadi nomor 2 Pak Andres Jody, Bu Deborah Titik, Ibu Feni Padi, Bu Feni, Bapak Prengki Ombo tadi. Bu Frida Sumini. Ya. Pak Sevri, ini pengurus tapi dapat soal ujian. Bu Titi Umiati, Bu kali dawet kali Bu Terima Stuti. Pak Yakub Muskita. Ya bisa diwakili boleh. Kalau nggak suka nanti bisa kasihkan saya. Pak Yaya Darmadi, Ibu Yeni Setiawati diwakili oleh Saudara Ermana. Bu Yeni Setiawati, Bu Yudi Dama. Ambil 1. Ini ada namanya Sukarman GKN menurut siapa ini? Sukarman mana teman? Karman. Oh Bos Karman, oh iya Bos Karman. Bos silakan bos, saya mau titipkan dah. Terus ada nih Uniko ya? Uniko siapa nih? Oh ya, mari Bu. Dari Kediri, guys. Dari mana? Oh ya, selamat bergabung ya Bu. Selamat lagi. Ya. Lalu ada nih siapa ini? Saudara Farel. Iya dapat loh. Ya. Puji Tuhan loh. Dibuat koleksi drum juga enak loh. Pak Jupli, Pak Markus Sunardi, Ibu Meka Subadi, iki gampang oleh Pak Melani dapat. Pak Melani. Iya, itu kan Bapak itu. Lalu Bu Nuryanti. Ini Pak Subadi, Bu Meta yang dapat. Bu Nuryanti Pak Sakri. Ya, oh mas, habis ya. Sudah itu nanti ya. Sudah habis. Oh ini sudah habis kan? Sudah habis, jawabannya juga sudah habis. Ya, kita sudah saya kembalikan pada Pak Yopi ya, Pak Yopi. Kita sudah selesai. Pak Gideon mungkin ada pengumuman Pak, mari Pak. Iya terima kasih juga Pak Gideon yang sudah menyampaikan Pak kita. Ya tadi lupa. Tuhan, Shalom. Terima kasih kunjungannya K3 sampai di sini. Sudah berapa kali? 2 kali. 2 kali ini ya, Puji Tuhan. Inilah tempat tinggal kami pelayanannya. Sudah selesai ini. Kalau sudah makan bersama. Ya. Ya ke depan gantian nanti ambil kembali lagi dah pokok. Sebelum makan Bapak Ibu bisa tukarkan kartunya. Terus sambil makan biar makan dulu boleh, nggak lapor kartu. Ya. Terima kasih. Oh ya sekalian saya ingat tadi lupa. Absen Bapak Ibu selama ini di K3 saya rekap dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu nanti kita lihat siapa yang paling setia dalam 1 tahun itu full tidak hadir atau minimal sekali tidak hadir ikut dalam undian door prize
khusus di hari Natal, ya. Hari bahagia. Ya, jadi yang absennya tidak pernah absen, cuma sekali minimal akan ikut. Ini loh.